Saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa untuk semuanya. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, karena Engkau yang memanggil kami, Engkau yang menyadarkan kami, Engkau yang menginsyafkan kami, sehingga kami disadarkan bahwa kami memerlukan Tuhan. Dan kami boleh datang kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang bukan ciptaan manusia, tapi Tuhan yang mewahyukan dirinya melalui firman-Nya. Melalui wahyu, melalui para nabi, para rasul. Dan kami semua boleh menyadari akan kebenaran yang sejati. Terima kasih, kami serahkan semua yang akan kami bicarakan bersama. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dari awal sampai akhir, dan kami semua juga boleh dicelikkan mata rohani kami mengenal kebenaran demi kebenaran. Kami hanya berdoa dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa buat semuanya. Kita udah membahas tentang bukunya John Owen ini dengan judul Pencobaan. Ya, saya harap saudara punya juga bukunya sehingga bisa membacanya bersama. Atau kalau belum beli, saudara bisa beli di toko buku Momentum. Saya nggak tahu bisa beli di Tokopedia atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi buku ini sudah buku yang terkenal ya. Ini bukunya. Oke. Dan kita sudah membahas sampai ke sesi ke-9. Bagi saudara yang mungkin belum mendengar sesi yang sebelumnya, saudara bisa lihat di YouTube. Pencobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan sekarang ke-9. Oke, kita akan baca bagian daripada buku ini. Dan biasanya dibacakan oleh rekan kita Yusuf. Ya, kita akan baca bagian sebentar. Halaman 6 ya. Kita sudah menyelesaikan halaman 5. Ya, yang terakhir kita membahas 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan sekarang halaman 6. Sudah pernah dibaca, kita baca lagi. Allah memiliki banyak cara untuk menguji umatnya. Sekali lagi akan dibacakan oleh saudara kita Yusuf sampai poin A dulu ya, 2A itu sudah. Silakan. Allah memiliki banyak cara untuk menguji umatnya. Allah menguji setiap orang percaya dengan cara yang sangat pribadi. Ada 3 contoh metode yang kadang-kadang Allah gunakan untuk menguji umatnya. Yang pertama, poin A, Allah menguji umatnya dengan memberi mereka tugas yang melampaui kemampuan mereka. Rasul Paulus menyinggung tentang ujian semacam ini ketika dia menulis, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Inilah ujian yang Allah gunakan untuk mengajar Paulus supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari 2 Korintus 1 ayat yang 9. Orang percaya tidak boleh terkejut atau berkecil hati jika Allah memberi mereka tugas yang kelihatannya di luar kemampuan mereka. Dengan cara ini Allah menguji orang percaya untuk menunjukkan kepada mereka apakah iman mereka kepada kuasa Allah itu kuat atau lemah. Ya.
Ya, jadi dari poin kedua ini, Allah memiliki banyak cara untuk menguji umatnya. Jadi sebetulnya apa sih tujuan Allah mau memberikan ujian kepada umatnya? Nah, itu kita sudah bahas kan. Jadi antara lain menolong orang percaya mengetahui kesehatan rohaninya. Ya, saya review sebentar. Jadi tujuan Allah mengirim ujian itu adalah untuk menolong orang percaya mengetahui kesehatan kerohaniannya. Jadi kalau tidak diuji ya nggak sadar kesehatan rohaninya itu seberapa, ya dia lagi sakit atau dia sehat atau dia butuh pertolongan dan sebagainya. Nah, ujian itu akan menyadarkan akan keadaan atau kesehatan rohani. Lalu yang berikutnya, ujian itu adalah untuk menolong orang percaya untuk semakin mengenal Allah. Jadi tadi kan supaya tahu kondisi dirinya. Setelah tahu kondisi dirinya, dia juga ditolong untuk mengenal siapa Allah itu. Nah, saudara jangan bilang saya sudah mengenal, saya sudah tahu. Tahu dan mengenal mungkin beda ya. Kalau tahu ya hanya sekedar tahu aja. Kalau mengenal itu ada relasi pribadi. Dan relasi pribadi itu relasi yang terus bertumbuh dan tidak mandek. Jadi orang yang mengenal Allah itu enggak akan pernah mengatakan saya sudah cukup mengenal Allah. Dan saya sudah tahu Allah itu bagaimana, saya sudah ngerti semua. Nah, justru orang yang ngomong kayak gitu itu orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu dia makin mengenal, dia makin sadar, dia masih jauh dari pengenalan yang sebenarnya. Dan dia justru juga makin sadar tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah secara keseluruhan dengan sempurna, itu nggak mungkin. Saking apa? Saking dalamnya Allah itu, pengenalan akan Allah itu saking dalamnya, saking tingginya, saking lebarnya. Itu Paulus pernah menggambarkan tentang kasih Allah. Kasihnya aja begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar. Itu baru kasihnya, belum Allahnya sendiri ya, mengenal Allahnya sendiri. Lebih-lebih daripada itu. Jadi inilah tanda bahwa orang mengenal Allah itu dia makin sadar kebesaran Allah yang amat dahsyat dan nggak mungkin bisa dia capai dengan kemampuannya dia. Makanya terus-menerus merasa kurang dalam pengenalan akan Allah. Nah, itu yang kedua, supaya lebih mengenal Allah. Oke, itu dua saja yang dipaparkan dalam buku ini. Sebetulnya juga pasti amat sangat banyak. Ya, jadi kita sudah membahas 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Pergumulan Rasul Paulus dapat duri dalam daging. Yang akhirnya dia menyadari betapa dia itu memang bukan apa-apa. Ya, dari pencobaan itu dia sadar dia bukan apa-apa, dia semata-mata bergantung kepada Allah dan belas kasihan Allah. Kalau Allah tidak berbelas kasihan kepada kita, kita semua hancur lebur. Ya, berantakan dan tidak mungkin bisa bertahan tanpa anugerah Allah, tanpa pemeliharaan Allah. Oke, sekarang tadi ya, sekarang kita sampai kepada yang baru dibaca. Allah memiliki banyak cara untuk menguji umatnya, jadi tentunya ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak hanya pakai satu metode, tapi beberapa metode, dan itu boleh dikatakan 1001 macam juga metode itu.
1001 macam. Hanya buku ini mau menunjukkan beberapa contoh saja. Jadi supaya apa? Supaya kalau saudara dan saya menghadapi pencobaan itu kita mengerti apa tujuan Allah, prinsip-prinsip utamanya begitu ya, supaya kita tidak kecewa, kita tidak menuduh Tuhan yang bukan-bukan begitu ya. Itu supaya kita sadar. Oke, jadi cara ini yang diberikan 3 contoh saja. Itu yang pertama adalah Allah menguji umatnya dengan memberi mereka tugas yang melampaui kemampuan mereka. Nah, ini aneh nih ya. Allah menguji umatnya dengan memberi mereka tugas yang melampaui kemampuan mereka. Padahal di ayat 1 Korintus 10 ayat 13 itu dikatakan kamu dicoba itu tidak melampaui kemampuan. Tapi kenapa kok malah tugas yang melampaui kemampuan? Nah, kita simak lebih lanjut. Jadi Rasul Paulus menyinggung tentang ujian semacam ini ketika dia menulis beban yang ditanggungkan ke atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, dari kata-kata Rasul Paulus ini 2 Korintus 1 ayat 8 ini menunjukkan Rasul Paulus itu sudah tidak kuat. Ya, dikatakan beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Wah, ini gimana ini Rasul Paulus ini kok semangatnya kok hancur gini. Ya, mestinya nggak boleh dong. Rasul itu harus kuat, harus hebat, harus luar biasa. Kamu ini hebat, kamu luar biasa. Itu kan motivator kalau ngomong kan gitu kan. Kamu pasti bisa, ya toh. Ini Paulus malah bilang, waduh bebannya besar, berat, dan kami sampai putus asa. Putus asa. Jadi dalam hal ini Paulus ini menggambarkan hidup yang realistis ya. Yang manusiawi, realistis bahwa kita ini menghadapi masalah-masalah hidup itu kita kadang-kadang menyadari aku ini benar-benar enggak kuat. Ya. Itu manusiawi sekali, jangan lalu bilang saya kuat, saya hebat, saya bisa. Saya pasti sanggup ya. Saya luar biasa, saya Superman. Itu omongan-omongan membius orang, membuat mabuk manusia yang akhirnya dia hidup dalam alam yang tidak realistis. Alam yang dalam sugesti diri ya, yang secara berkelebihan dan bahkan menjadi ekstrim. Manusia tapi suka yang gitu-gitu ya, suka yang tersugesti diri ya, adrenalinnya bisa bangkit itu ya, jadi pemberani seperti Superman ya, seperti Batman, pahlawan-pahlawan yang luar biasa dalam film ya. Tapi kenyataannya nggak ada Superman itu. Kenyataannya adalah manusia itu berdosa. Manusia penuh dengan kelemahan. Manusia penuh dengan putus asa. Tadi yang di-sharingkan oleh Rasul Paulus ini. Kami sampai putus asa. Nah, kenapa kok Tuhan buat seperti ini? Apakah ini tidak bertentangan dengan 1 Korintus 10 ayat 13? Nah, itu nanti saya akan bahas pada kelanjutannya ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi kita lihat ini dulu. Kok Paulus malah sampai putus asa ini bagaimana ini di 2 Korintus 1 ayat 8 ini. Inilah ujian yang Allah gunakan untuk mengajar Paulus ya. Nah, ini poinnya di sini. Jadi kenapa kok dibuat seperti ini? Untuk mengajar Paulus supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri.
ini yang Tuhan mau di dalam mendidik saudara untuk saudara itu diberi beban yang atau ujian yang melampaui kekuatan kita. Kalau ujiannya enteng-enteng, gini aja kok, gampang. Ya, betul. Kalau saudara mengalami ujiannya enteng-enteng kan, gini aja gampang, soalnya ringan ini. Ya, kalau ujian di waktu kita masih SMP, SMA, ujian. Ada teman kita yang orangnya pandai sekali, jenius sekali. Dia menghadapi ujian apapun itu bagi dia ringan. Nggak ada apa-apanya ujian itu, ditelan aja sama dia. Kita buatnya setengah mati, waduh, sampai pusing-pusing kepala, sampai nggak bisa jawab. Dia jawab dengan lancar sekali. Ya karena dia orangnya pintar. Dia sanggup. Tapi Tuhan menguji setiap orang, anak-anaknya itu justru dibuat sadar tidak sanggup. Nah, ini yang langka ya. Ini yang langka. Ini yang justru orang nggak suka ini. Ya, kenapa kita harus dibuat nggak sanggup? Justru kita mestinya sanggup. Nah, itu. Dibuat tidak sanggup. Supaya apa? Ya, supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. Nah, ini sangat-sangat juga berbeda dengan teori positive thinking, ya, teori sugesti diri, ya, teori-teori yang mau membangkitkan PD, percaya diri, sangat berbeda. Justru Tuhan mau kasih tahu kamu itu nggak ada apa-apanya. Nah, ini spirit seperti ini yang justru inilah namanya pendidikan Allah. Pendidikan Allah. Maka saya khawatir ya, kekristenan ini sudah bergeser menjadi semacam motivator, semacam positive thinking, ya, semacam sugesti diri, ya, yang tentunya hal-hal itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar kalau ini bahaya dan ini bukan ajaran iman Kristen, positive thinking, sugesti diri, lalu iman yang memindahkan gunung itu diterjemahkan dengan kita bisa melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa, ya, bahkan lebih hebat dari Tuhan kita. Benar-benar iman yang kesasar, ya, iman yang ngawur. Ya maaf, saya sendiri dulu soalnya juga terkena dengan pengaruh-pengaruh seperti itu dan saya juga ikut ngawur-ngawur gitu imannya, ya. Ya, tapi ya itulah belas kasihan Tuhan dalam kebodohan manusia. Dan Tuhan akhirnya tunjukkan kepada saya persis seperti ini, bahwa saya bukan apa-apa. Saya bukan Superman. Saya manusia yang begitu lemah. Saya manusia yang begitu kotor. Saya begitu tidak berdaya dalam menghadapi ujian-ujian ini. Dan bukan berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai merasa tidak sadar, tidak berdaya, merasa tidak berdaya, tidak kuat, dan merasa hancur. Kalau berhenti sampai di situ, bisa-bisa nanti solusinya bunuh diri. Karena sudah putus asa, sudah tidak ada harapan. Ya sudah, aku mati aja lah. Itu solusi yang seringkali dialami oleh beberapa orang yang mengalami betapa beratnya ujian ini, betapa beratnya
tantangan yang aku harus hadapi, aku sudah tidak kuat lagi, aku sudah tidak kuat lagi. Akhirnya solusinya bunuh diri. Oh, jangan. Itu bukan solusi yang Tuhan mau. Solusi yang Tuhan mau adalah datanglah kepada Allah. Dalam keadaan Anda tidak berdaya, datanglah kepada Allah. Karena memang Allah itulah jalan solusinya. Allah itu jalan keluarnya. Allah itu pelindungmu. Ya. Maka kita seringkali kesalahan utama dari kita itu adalah seringkali kita mau usaha menyelesaikan sendiri dengan kekuatan kita. Ya, akhirnya tambah frustrasi, tambah patah arang ya, dan tambah sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya yaitu bisa jadi gila, stres, karena solusinya salah. Tuhan mau supaya melalui itu semua, solusinya adalah kita sadar bahwa hidup manusia semata-mata hanya bergantung kepada Allah. Oke, jadi saya ulang lagi kalimat ini. Jadi ini ujian yang Allah gunakan untuk mengajar kita semua adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus 1 ayat 9. Coba tolong dibaca oleh Yusuf 2 Korintus 1 ayat 8 dan 2 Korintus 1 ayat 9. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan kami yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Iya. Sebentar saya coba share. Ya, jadi sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Nah, ini Paulus sharing tentang penderitaannya. Di sini kita juga lihat ya bahwa Paulus menderita tidak disimpan sendiri, tapi di-share-kan, bukan untuk pamer penderitaan, tidak. Karena ada pelajaran dari penderitaan yang dialami. Dan pelajaran itu yang mau di-sharingkan, bukan pamer-pamer, aku ini sudah menderita loh ya, aku sudah korban, aku sudah mau mati, aku sudah bayar harga ini itu. Pamer penderitaan. Banyak orang yang juga mungkin suka kalau penderitaannya itu dipamer-pamerkan ke orang lain supaya orang lain makin kagum sama dia. Hebat ya, ini hamba Tuhan hebat yang mau menderita dan sebagainya. Bukan itu tujuan Rasul Paulus untuk pamer-pamer penderitaan, tidak. Ya, dia mau penekanannya apa? Penekanannya itu sampai putus asa. Ini kami telah putus asa. Ini yang mau di-share-kan oleh Rasul Paulus. Aneh ya, bahwa justru banyak orang pamer penderitaan tuh malah mau menunjukkan dia orang hebat. Dia orang luar biasa loh, sudah menderita ini. Ini hamba Tuhan yang amat sangat berharga dan sangat-sangat luar biasa penderitaannya. Waktu pamer-pamer penderitaan itu kan itu yang diharapkan. Orang-orang kagum dengan penderitaannya, kagum dengan pengorbanannya, kagum dengan harga yang dibayar, kagum dengan segala pikul salib dan sebagainya. Enggak, Paulus justru memamerkan, bukan memamerkan ya,
men-sharingkan bahwa dia itu malah ancur-ancuran. Maksudnya ancur-ancuran itu maksudnya dia sampai putus asa. Tuh, sekarang kalau saya lihat malah justru orang yang pamer-pamer penderitaannya bukan memamerkan kalau dia putus asa dari penderitaan itu. Dia memamerkan kalau dia sanggup mengatasi penderitaan itu, dia sanggup. Nah, ini juga harus jadi suatu evaluasi ya bagi saudara dan saya. Sebetulnya motivasi kita sharing itu apa? Hanya mau pamer-pamer kehebatan diri, atau justru men-sharingkan bagaimana Tuhan mendidik kita semua dan mengajar kita semua. Ini pelajarannya amat penting. Ya, jangan kita jadi orang yang istilahnya salah kaprah di dalam menjalani hidup Kristen. Oke. Jadi Paulus sharing bahwa dia putus asa. Dia itu bukan apa-apa. Dia mau tunjukkan apa? Dia bukan orang hebat. Dia bukan orang hebat. Dia ini orang yang lemah. Itu yang Paulus mau sharingkan. Ya, kadang-kadang kita melihat sharingnya orang-orang itu, hebatnya, luar biasanya. Loh, tambah salah kan? Kok malah yang dihebat-hebatkan tuh hamba Tuhannya. Itu salah. Orang sharing-sharing itu bukan untuk supaya orang memuji dia orang hebat. Orang sharing-sharing itu untuk memuji Allah. Bukan manusia yang hebat. Allah yang hebat. Saya kira saudara dan saya harus mengaminkan hal ini. Bukan saudara dan saya yang hebat, Allah yang hebat. Oke, jadi ayat 9 dikatakan, 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Waduh, ini lebih fatal lagi hukuman mati. Tetapi, nah ini perhatikan, tetapi, saya senang dengan kata tetapi. Karena tetapi itu mau menunjukkan hal yang sebaliknya dari keadaan yang sudah putus asa itu. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Itu yang Tuhan mau itu untuk saudara dan saya. Jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Karena apa? Ya memang itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau tunjukkan yang sebenarnya, kamu bukan apa-apa. Ini bertolak belakang ya dengan ajaran sugesti diri, positive thinking, kamu pasti bisa, kamu luar biasa, kamu itu bukan apa-apa, kamu tuh hebat. Nah, itu yang diajarkan oleh orang-orang motivator itu. Tapi iman Kristen menunjukkan kepada saudara dan saya, kamu memang bukan apa-apa. Dan kamu tidak boleh menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Tetapi kepada siapa? Nah, lanjutannya ini. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Artinya Allah yang menjanjikan masa depan yang pasti. Ya, kita berharap kepada Allah bukan hanya di dunia ini. Kita berharap kepada Allah yang sampai kebangkitan orang mati dan hidup kekal dalam kemenangan yang abadi. Itu poinnya. Jadi poinnya ini di dunia ini apa sih? Di dunia ini ya saya akan lenyap, saya akan mati, saya akan habis, tapi
pekerjaan Allah yang tidak akan habis. Misi kerajaan Allah yang akan diteruskan. Saya akan berhenti, tapi pekerjaan Allah tidak akan berhenti. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada Anda dan saya. Ya, jadi kita jangan jadi orang Kristen yang harapannya di dunia. Aku orang hebat, aku luar biasa, aku sudah berkarya, aku sudah memberikan banyak jasa, aku harus dipuji-puji, aku orang yang sangat terhormat dan sebagainya. Enggak, kamu bukan apa-apa. Yang membuat semuanya ini adalah Allah, dan Allah yang luar biasa, bukan kita yang luar biasa. Allah yang patut disembah, bukan kita yang patut disembah. Allah yang patut dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Pekerjaan Allah yang harus dijalankan, bukan bisnis kita yang dijalankan. Ya. Nah, inilah yang Tuhan mau. Nah, jadi saya berhenti sampai di sini aja dulu supaya ya bisa bagi-bagi ya dengan kebenaran-kebenaran yang kita sudah pelajari bersama. Ini sungguh indah, kebenaran ini sungguh indah, dan kebenaran ini sangat membangun iman. Dan ini berbeda dengan ajaran-ajaran ngaco itu yang malah menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari nilai-nilai Alkitab yang sebenarnya. Oke? Dan kalau tadi saya lihat ada Pak Andi yang mengatakan pamer penderitaan, Pak. Ya. Iya. Ini menarik karena kadang-kadang yang saya lihat juga yang suka pamer ini cari orang-orang yang sama-sama suka pamernya, Pak. Jadi bikin komunitas begitu. Betul. Nah, kita sama-sama saling pamer-pameran penderitaan. Wah, hidupku ini lebih susah loh. Yang satunya juga bilang hidupku juga lebih susah. Nah, akhirnya salah perspektif, dan sepertinya itu pastinya ya, bukan sepertinya, tapi pastinya itu bukan yang Tuhan mau. Karena yang dipamerin bukannya kesusahan kita, tapi kan harusnya itu kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan. Nah, ini kadang-kadang salah kaprah. Benar. Gimana pendapat Pak Andi? Jadi pamer-pamer ini banyak ya. Kita ini condong tergoda memang untuk pamer. Manusia berdosa itu memang suka pamer. Sebaliknya yang pamer sukses juga banyak ya toh. Oh, saya ini sukses, saya berhasil, saya sudah ini, saya sudah itu. Nah, sebaliknya pamer penderitaan. Saya ini sudah menderita, saya ini sudah sengsara, saya sudah berkorban. Ya pamer. Lalu yang mau diagungkan siapa? Yang diagungkan ya diri sendiri. Lupa bahwa sebetulnya yang harus diagungkan itu Allah. Makanya kalau kita ini dapat kesempatan sharingnya itu jangan sharing kehebatan kita. Sharing bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, di mana menunjukkan kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Ini loh bedanya di situ. Kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, kebanyakan orang pamer itu kan, aku ini sudah hebat luar biasa. Dan aku ini ada apa-apanya. Gitu loh. Aku ini ada apa-apanya loh. Jadi semua orang harus memuji aku, memuliakan aku. Karena aku ada apa-apanya. Justru Tuhan mau Rasul Paulus itu habis hancur untuk menyadari kamu itu nggak ada apa-apanya dan yang patut dimuliakan hanya Allah. Padahal sebetulnya jasanya Paulus ya besar sekali. Luar biasa sekali jasanya Paulus. Tapi justru Tuhan mau mendidik Paulus. Kamu itu bukan apa-apa. Ini yang bagi saya buku-buku seperti ini itu bagus sekali. Ya, bukunya John Owen ini juga
Amat sangat bagus. Oke. Oke. Makanya, Pak. Silakan Pak Aryo. Ya, jadi intinya dari segala macam ini adalah aku, ego. Jadi iblis lagi-lagi sebenarnya kita masuk satanologi terus. Satanologi memang aktif sekali dalam memanfaatkan aku ini. Kelihatannya Pak Aryo mau ke ini ya, sesi yang ke-26 Pak ya. Ya, maksud saya Pak, satanologi itu ada menghamiri semua adonan pelajaran. Memang, jadi betul. ciamik itu, jadi ciamik tenan tuh. Jadi lantas kelemahan manusia itu ada ego itu. Nah, iblis pinter sekali. Lu mau ego sing mana, sing mau kok pamerno, yang kelebihanmu suge-suge atau yang penderitaan. Ayo tak ajari. Jadi lah ada gereja-gereja yang juga dipimpin oleh satanologi untuk menyediakan lahan untuk keinginan manusia yang mau pamer sesuatu itu, yaitu namanya mari kita bersaksi. Acara kesaksian harus diadakan setiap ada kebaktian, harus memunculkan kesaksian. Lah itu medannya sudah. Lah ya itu. Jadi kesaksiannya yang dipamerkan akhirnya apa, Pak? Ya, segala baik itu kesuksesannya maupun penderitaannya yang menunjukkan aku itu hebat. Nah, ini semua pokoknya setan mempunyai apa namanya resep untuk mau saksi yang mana, Pak? Yang mana? Yang kehebatan? Oke. Untuk yang penderitaan? Oke. Ayo kita olah itu sedemikian rupa ya. Yang menonjol itu bukan Tuhanmu, tapi kamu. Nah, lantas digongi ditutup dengan ayat yang berkata tadi itu apa, orang ketok pintu surga. Saya sudah misi berani bersaksi, di pintu gereja, di pintu surga. Tuhan, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini. Di surga masih mau pamer ya? Iya, jadi itu gonge sudah selesainya. Aku enggak kenal engkau belas. Ya itu. Padahal saya pakai nama Tuhan, sudah pakai nama Tuhan loh dia bilang. Tapi pinternya manusia itu memakai segala cara yang kelihatannya betul. Ya betul kita benar, tapi baliknya itu jelas kelihatan maunya dia itu apa. Kita kalau sudah biasa hidup di gereja yang mewajibkan orang bersaksi itu, kita sudah ahli banget. Kita sudah seperti satanologi. Sudah ngerti betul. Kalau sudah terlatih loh Pak, kita dengarkan 1000 kali kesaksian seperti itu di gereja yang sukanya demikian. Wis ngerti. Ya, memang pelajaran satanologi memang luar biasa. Iya, puji ya, Tuhan. Sudah masih. Ya, kalau kita dapat hikmat itu juga berkat Tuhan luar biasa. Oke. Ya, kalau ada yang mau bertanya Pak Gunardi dari Balikpapan silakan, atau Bu Dorsila. Bu Dorsila ini di Kalimantan ya? Iya. Di unmute Bu Dorsila. Mic-nya masih unmute. Iya. Ya, sudah. Ya, jumpa lagi. Meskipun Bu Dorsila jauh di sana, tapi dekat di hati. Karena sering ketemu di Zoom. Iya. Iya Pak, jadi mungkin belum kenal ya. Ada yang belum kenal dengan Bu Dorsila, bisa memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya ya Pak, yang perkenalkan diri ya Pak. Iya. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang mengikuti
pembelajaran pagi ini. Saya Dorsila, asal saya NTT, tapi saya pelayanan di Jawa, dan beberapa waktu terakhir ini, 1 tahun terakhir ini saya ada di Kalimantan untuk mengurus izin penyelenggaraan BMW Sosok menjadi S1. Karena BMW Wonogiri sudah S1, maka BMW yang lain pun mengikuti, pertama dari BMW Tangerang, BMW Medan, kemudian BMW Wonogiri, sekarang BMW Sosok. Ya, BMW itu apa, Bu? Mungkin banyak yang belum kenal. Iya, BMW itu nanti itu dipikir merek mobil, Bu. Iya. BMW itu bahasa Inggrisnya Bible Missionary and Work. Dalam bahasa Indonesia, Bina Muda Wirawan. Kontekstualnya begitu. Jadi sebenarnya misinya menjangkau anak-anak muda yang ingin melayani Tuhan, tetapi tidak punya biaya. Jadi mereka dididik untuk menjadi hamba Tuhan yang bisa punya karakter baik, karakter Kristus, kemudian mereka bisa bekerja dengan tenaga sendiri, tangan sendiri untuk melayani Tuhan, kemudian mereka juga hidup di dalam misi yang kuat. Nah, maka kami memang mengajar mahasiswa untuk ke arah sana, tetapi tidak selalu mulus. Kalau bisa berjalan itu karena Tuhan. Dan jadi itu mempersiapkan mahasiswa untuk melayani ya, Bu ya. Iya. Untuk jadi hamba Tuhan ya. Iya. Jadi ada yang di Medan itu jurusannya konseling, Tangerang itu teologi, Wonogiri itu sekarang jadi guru pak pendidikan. Ya. Pendidikan. Kalau yang Di Ibu ini mulai merintis ini di mana? Untuk apa, bidang apa nanti? Ini tadinya rencana yayasan adalah kepemimpinan, tetapi ketua di sini bilang nggak mau kepemimpinan, maunya teologi. Lalu akhirnya yayasan setuju, dan kemarin kabar terakhir ada moratorium bahwa teologi dan Unpad sudah penuh di Kementerian Agama, maka bisa jurusan lain. Nah, kami sedang bergumul untuk jurusan lain. Sementara berkas sudah masuk, sudah dari bulan Juni sudah masuk, tetapi karena ada moratorium seperti itu, maka ini pengurusan berkas mungkin ke misi atau ke prodi yang lain, Pak. Jadi belum ada kepastian dari Kementerian Agama. Tolong didoakan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu perkenalan saya. Terima kasih. Ya, baik. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi bahwa kalau di dalam kehidupan ini orang berbagi, ketika ada di dalam tantangan, berbagi bukan karena berusaha untuk melihat besarnya tantangan perjuangan, tetapi lebih kepada pamer. Ya, saya berharap ya janganlah terjadi begitulah. Kita benar-benar tidak bisa melewati. Saya merasakan itu, Pak. Justru tidak, sangat berat, tidak bisa melewati. Itulah sebabnya mau cerita di siapa gitu. Jadi akhirnya kalau cerita ya harus cerita kepada orang yang tepat bahwa ini sangat berat gitu. Kalau menghadapi tantangan itu sangat berat. Sebelum jauh-jauh hari sebelumnya itu saya secara pribadi tidak pernah merasakan yang berat seperti ini. Segala sesuatu Tuhan buka secara mulus, saya rasa. Dan itu saya merenungkannya begini, Pak. Mungkin karena waktu itu saya belum siap, sekarang saya sudah melihat semua kebaikan Tuhan, baru mentalitas saya sudah siap, lalu Tuhan mulai membuat saya untuk melihat ini bagian yang harus kamu tahu, yang belum pernah saya kasih kepada kamu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi untuk teman berbagi saja tuh kadang-kadang susah dapat siapa yang mau mendengar gitu. Semua orang juga pasti
Gitu. Terima kasih Iya. Pak, pendapat saya demikian. Ya, memang memang cara Tuhan mendidik kita itu adalah dengan melalui berbagai masalah, problema, tantangan, kesulitan, dan sebagainya. Untuk kita lebih maju lagi dan lebih naik kelas lagi. Dan itu tadi yang saya bilang, Paulus saja sampai putus asa. Itu Paulus loh ya, yang terkenal sangat hebat dan luar biasa itu sampai bisa putus asa. Jadi kalau kita sampai putus asa itu sebetulnya nggak ada something wrong di situ. Bahwa itu suatu pergumulan setiap manusia dengan wajar, dan memang apalagi kalau tadi dikatakan Tuhan tuh memang mau memberikan kepada kita melampaui kekuatan kita. Jadi memang itu Tuhan, rencana Tuhan itu. Rencana Tuhan itu memang indah dan tepat. Jadi saya melihat ya memang beberapa orang yang sudah belajar memang ada yang ketakutan. Ada orang yang sudah belajar reform ini kok malah tambah dicobai dengan lebih berat. Makin mengerti reform, makin mengalami pencobaan yang berat-berat. Sehingga lalu pikirannya gini, aku takut lebih baik aku tidak belajar reform supaya pencobaannya tidak terlalu berat. Jadi ringan-ringan aja. Jadi aku jangan terlalu dalam-dalam lah ngerti kebenaran ini. Nanti makin dalam, makin berat pencobaan yang aku alami. Loh, salah. Jalan pikirannya salah itu. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah justru Tuhan itu sudah menetapkan kita akan mengalami pencobaan yang berat. Dan untuk menghadapi pencobaan yang berat, Dia memperlengkapi kita dengan pengertian-pengertian yang benar. Jadi kalau kita di dalam menghadapi pencobaan tapi pengertian kita salah, ya ngawur akhirnya. Itu loh. Jalan keluarnya ngaco. Jalan keluarnya makin sesat. Nah itu kalau kita tidak diperlengkapi dengan benar. Jadi bukan gara-gara kita makin mengerti kebenaran, lalu kita makin susah hidup kita. Bukan gitu. Susah itu sudah pasti. Kita biarpun tidak mengenal kebenaran atau mengenal kebenaran, pasti akan mengalami penderitaan-penderitaan itu. Dan untuk siap menghadapi penderitaan, Tuhan memperlengkapi kita. Itu pikirannya justru begitu. Malah jadi seharusnya justru bersyukur. Bersyukurnya, puji Tuhan, aku sudah dilengkapi terlebih dahulu sebelum aku menghadapi pencobaan yang berat ini. Kalau aku tidak diperlengkapi, aku sudah kolaps sebelumnya. Aku sudah habis karena aku tidak diperlengkapi. Puji Tuhan sudah diperlengkapi. Dan itu saya hadapi beberapa teman yang mengalami musibah dan dia juga bersaksi seperti itu. Puji Tuhan, Pak Andi sudah membagikan kepada kami pengertian kedaulatan Allah. Sehingga waktu menjumpai musibah yang demikian berat, kita tahu ini bukan kebetulan. Ini ada. Ini tetap semua ada di dalam rencana Allah yang sempurna. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi maksud saya jangan kita takut jadinya ya kalau terima ujian-ujian berat. Lalu malah nggak mau belajar kebenaran, ya rugi tambah. Nggak mau belajar kebenaran. Nanti Anda mengalami musibah. Anda tidak siap, Anda goncang. Dan malah cari jalan-jalan yang menyesatkan. Ya, itu. Kiranya Bu Dor juga boleh dikuatkan menghadapi apapun.
Dan memang hidup manusia itu memang rapuh ya. Kita semua ini rapuh sebetulnya. Tidak ada kita yang Superman, itu tidak ada. Kita semuanya tidak kuat, dan justru itu tadi, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kehebatan diri kita. Oke. Oke, di WhatsApp sudah ada yang masuk yang menanggapi. Shalom Pak Andi, meskipun kita tidak ada apa-apanya, tetapi Allah sangat menghargai kita ya Pak Andi. Oh yes, nah justru itu kan solusinya. Tadi saya sudah tekankan berapa kali, solusinya itu kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Tujuannya Tuhan buat supaya kita sadar kita tidak ada apa-apanya, tujuannya apa? Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Oke? Tadi menanggapi pernyataan dari Bu Dorsila ya, kadang-kadang kita ini nggak tahu harus cerita sama siapa, sehingga apa yang ada di dalam diri kita itu tidak tersampaikan, tidak tidak terlepas gitu ya, nggak bisa rilis. Dan juga dikatakan oleh Pak Andi mengenai bahkan kalau Paulus itu juga mengalami penderitaan dan hampir putus asa. Tapi bagi orang-orang yang mungkin imannya tidak kuat, mentalnya tidak kuat, solusi yang disampaikan adalah bunuh diri. Dan ini memang menjadi permasalahan generasi muda zaman sekarang. Nah, ada solusi seperti itu yang mungkin cuma tersirat aja Pak Andi. Menurut Pak Andi, apa yang harus atau praktisinya gitu, prakteknya itu ya. Kalau ada tersirat seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengalami hal ini? Iya. Bunuh diri itu bukan jalan keluar. Bunuh diri itu membuat problem baru. Orang pikir dengan bunuh diri semuanya beres. Sebetulnya tidak. Anda membuat persoalan baru dengan bunuh diri. Dan bunuh diri itu bukan Anda lepas dari tanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab dengan tindakan bunuh diri. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Dan apapun pencobaan itu kita harus percaya Tuhan punya maksud yang baik. Itu yang solusinya jangan bunuh diri itu. Tuhan pasti punya maksud yang baik. Tuhan pasti mau supaya kita melalui pencobaan yang berat itu. Tuhan mau kita naik kelas, dan naik kelas itu supaya kita lebih belajar mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri. Ya, bukan berarti lalu kita mengandalkan Tuhan tuh kita tidak mikir, kita tidak berjuang, kita tidak bekerja keras. Nah, itu nanti lain lagi. Itu namanya orang malas ya. Dan orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan ingin kita terus bangkit dan terus berkarya dan melakukan hal yang semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Semuanya untuk kemuliaan bagi Allah. Ya, demikian. Terima kasih sudah semuanya memberikan pandangan-pandangannya. Kalau saya catat tadi, Allah menguji umatnya ini ada maksud yang baik untuk setiap kita, yaitu menolong orang percaya untuk mengecek kesehatan kerohaniannya. Juga menolong orang percaya supaya mengenal Allah. Dan dalam keadaan tidak berdaya, solusinya datang kepada Allah, bukan yang lain. Pak ya. Oke, good. Mari kita tutup dalam doa, kita bersyukur pada Tuhan. Saya minta Bu Dorsila ya, boleh pimpin. Ya, Pak. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiap hari kami rasakan
kami menyadari bahwa seluruh hidup kami ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Itulah sebabnya kami diberi keberanian untuk menghadapi semua kenyataan hidup kami, dan kami menaruh diri kami sepenuhnya dalam pengharapan di dalam Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan, hanya Kristus saja yang berarti bagi kami. Ketika kami ada di dalam kondisi yang susah, dalam pencobaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah-tengah semua kondisi itu, Allah memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada kami, sehingga kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami dengan memandang bahwa kami perlu memuliakan Tuhan di dalam masa-masa sulit kami. Sekalipun bagi kami itu berat, tetapi Tuhan, bila Engkau mengizinkan itu terjadi, maka kami akan menikmati Engkau di tengah-tengah kondisi itu. Kiranya Tuhan, dalam semua itu, ada kesaksian dari diri kami kepada dunia ini bahwa sesungguhnya kami mau hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Tiap hari kami akan berharap kepada Tuhan untuk memampukan kami. Karena kepada Tuhan sajalah seluruh hidup kami akan benar. Tetapi ketika kami berpaling dari Tuhan, maka hidup kami akan salah dan kami memalukan Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah pembelajaran-pembelajaran seperti ini terus memotivasi kami, menolong kami, menaruh dasar yang teguh kepada kami, sehingga kami menjadi umat-Mu yang siap mengasihi dan menyenangkan Tuhan tiap hari. Ini doa kami, berkati anak-Mu yang telah membawakan materi, berkati juga RMC, berkati juga seluruh pendengar yang telah mengikuti sesi ini, bahkan mereka yang mengikuti dari YouTube. Tuhan memberkati agar semua ini masing-masing kami diberkati dengan cara Tuhan, sesuai dengan kebutuhan rohani kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih